Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk pembuatan laporan keuangan dari PT Jaya Tama, di mana pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai laporan laba rugi. Nah, di mana untuk laporan laba rugi, cara mengisinya adalah kita akan coba ambil dokumen sumbernya atau datanya adalah dari worksheet yang sebelumnya sudah kita selesaikan. Oke, jadi yang pertama cara membuat laporan laba rugi di sini adalah kita akan mengambil data di neraca lacur kolom rugi laba ini. Jadi data-data yang kita gunakan untuk membuat laporan laba rugi adalah data-data yang ada di worksheet, yaitu kolom laba rugi, yaitu mulai dari kode 4 sampai kode 9. Berarti data inilah yang akan kita gunakan untuk membuat laporan laba rugi. Ya, di sini saya kasih warna merah. Ya, setelah tahu data-data yang kita gunakan untuk membuat laporan laba rugi di sini, langkah pertama adalah tahapan pertama kita akan coba mencari berapa nilai pendapatan atau nilai penjualan. Yang pertama untuk pendapatan ini kita ambil dari neraca lajur kolom laba rugi, yaitu kode akun 4. Oke, berarti yang ini. Ya, data ini yang kita ambil untuk masuk ke dalam laporan laba rugi di sini, masuk ke akun-akun pendapatan. Kita masukkan ke sini. Ya, berarti yang ini datanya sales of merchandise, sales discount, sales return, dan service income. Ini akan kita masukkan di sini sebagai akun-akun pendapatan. Oke, setelah kita masukkan akunnya, maka kita akan cari atau kita masukkan nilainya di sini. Perhatikan di sini untuk kode akun 4 atau akun-akun penjualan ini. Ya, data yang akan dimasukkan itu adalah kita lihat bahwa saldo normalnya penjualan atau pendapatan itu adalah di sisi kredit. Nah, jika ada akun kode 4 dia masuk di sisi debit, berarti dia akan mengurangi nilai pendapatan. Sehingga di sini untuk sales diskon dan sales return nanti kita memasukkan ke dalam laporan laba rugi, kita akan masukkan dengan menggunakan tanda min atau dalam kurung. Kita masukkan ke sini. Ya, perhatikan di sini untuk sales diskon dan sales return, di sini saya kasih tanda kurung atau artinya dia min atau mengurangi nilai pendapatan. Karena saldo dari sales diskon dan sales return itu ada di sisi debit atau ini masuk dalam kategori saldo kontra karena tidak sesuai dengan saldo normalnya pendapatan, yaitu di sisi kredit. Oke, setelah kita masukkan nilai dan nama akun pendapatan, kita jumlahkan. Ya, di sini kita jumlahkan 8.140.125.000 dikurangi dengan 50 juta sekian, dikurangi dengan 38 juta sekian, ditambah dengan 12 juta sekian, sehingga didapat di sini nilai 8.663.723.125. Ini adalah total sales. Oke, lalu selanjutnya setelah kita sudah masukkan nilai nominal semua akun pendapatan, sekarang kita akan cari itu harga pokoknya. Nah, untuk harga pokok sendiri atau harga pokok penjualan di neraca lajur ini kita ambil tetap masih data di laporan laba rugi di sini di kolom laba rugi atau rugi laba di sini kita ambil nominal yang ada di kode 5. Berarti yang ini. Ya, ini. Di kode 5 di situ ada cost of goods sold dan ada purchase discount. Nah, ini sebagai akun-akun harga pokok. Kita akan masukkan ke sini. Ya, yang masuk dalam akun-akun cost of sale itu adalah cost of goods sold dan purchase discount. Lalu kita masukkan nominalnya di sini. Nah, untuk nominalnya saldo normal cost of goods sold itu adalah di sisi debit. Nah, purchase discount ini ada di sisi kredit. Berarti ini masuk dalam kategori saldo kontra, sehingga purchase discount nanti akan mengurangi nilai cost of goods sold. Sehingga dalam memasukkan ke laporan laba rugi ini kita gunakan tanda min atau dalam kurung untuk purchase discount. Artinya dalam kurung adalah mengurangi nilai harga pokok. Oke, lalu kita jumlahkan. Di sini didapat 6 miliar sekian dikurangi 34 juta sekian, didapat nilai 5.999.486.450. Ini yang disebut dengan total cost of sale atau total cost of goods sold. Oke, setelah kita dapatkan total harga pokok atau cost of sale, maka kita akan coba akumulasi total sales ini dikurangi dengan cost of sale atau cost of goods sold. Didapat nilai sebesar 2.236.675. Ini yang disebut dengan laba kotor atau gross profit. Nah, seperti itu. Oke, untuk mencari berapa nilai laba bersih, kita akan coba masukkan nilai beban atau expense. Nah, untuk nilai beban atau akun-akun beban ini kita ambil dari kolom laba rugi itu kode 6. Ya,
akun-akun dengan kode 6. Berarti yang ini. Ya, berarti nilai-nilai ini yang akan kita ambil dari wages and salary sampai electricity, telephone and water expense. Ini kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan di sini semua. Ya, di sini. Nah, kemudian jumlahnya kita masukkan di sini. Jumlah yang ini. Ya, jumlah ini kita masukkan semua sesuai dengan nama akun di sini. Kita masukkan sebelah kanannya. Ya, sehingga setelah seluruh saldo akun beban dimasukkan, kita akan jumlahkan seluruh beban ini. Kita akan jumlahkan, letakkan di sebelah kanan. Didapatlah seluruh total beban 501.027.445 rupiah. Nah, seperti itu. Nah, untuk mencari berapa nilai laba bersih sementara, maka gross profit ini atau laba kotor dikurangi dengan nilai beban total atau total beban, didapatlah nilai sebesar 1.573.209.230. Inilah yang disebut dengan operating profit atau laba bersih setelah dikurangi dengan beban operasional. Seperti itu. Oke, lalu setelah itu untuk mencari berapa nilai laba bersih sebelum PPh, maka kita akan masukkan untuk other revenues atau pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha. Oke, sekarang kita masukkan dulu untuk beban di luar usaha, pendapatan di luar usaha. Nah, untuk other revenues atau pendapatan di luar usaha, dari neraca lajur ini kita ambil yang kode 8, berarti yang ini. Kita masukkan kode 8. Di sini ada interest revenue dan other revenue. Kita masukkan ke laba rugi di sini. Ya, interest revenue dan other revenue. Lalu kita masukkan nilainya. Di sini nilainya adalah 14.766.700 dan 1.327.000. Kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan di sini. Oke, lalu setelah itu ini jangan kita jumlah dulu. Kita langsung masukkan untuk yang other expense ini. Langsung masukkan other expense di sini. Oke, untuk other expense ini kita ambil dari kode 9, berarti yang ini. Ya, kode 9. Di sini ada bank chart, ada interest expense, ada other expense. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Lalu kita masukkan nominalnya di sini. Ada 2 yang di sini. Untuk other expense kosong, tidak ada saldonya. Kita masukkan ke sini. Oke. Di sini saya kasih dalam kurung, artinya karena beban di luar usaha akan mengurangi nilai pendapatan di luar usaha. Oke, sehingga ini ditambah ya untuk seluruh revenues 14 juta sekian ditambah 1 juta sekian dikurangi dengan 668.200 dikurangi dengan 59.400 sehingga di sini dapat nilai sebesar 43.974.500. Di sini hasilnya min karena jumlah nilai beban di luar usaha lebih besar dari nilai pendapatannya. Oke, setelah itu baru kita akan kurangi laba bersih sementara dikurangi dengan nilai selisih antara pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha, maka didapatlah nilai sebesar 1.529.234.730. Ini yang disebut dengan laba bersih sebelum pajak. Ya, laba bersih sebelum pajak. Nah, untuk mendapatkan berapa nilai laba bersih setelah pajak, baru kita masukkan untuk akun income tax expense di sini. Oke, di kode 6, khusus kode 6, perhatikan untuk income tax expense tadi belum saya masukkan di pengurangan atas beban operasional ini. Tidak saya masukkan dalam beban operasional karena di sini kita mau mencari dulu berapa nilai laba bersih sebelum pajak. Ya, oke, sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk income tax expense itu tadi belum saya masukkan di dalam akun-akun expense ini karena dengan tujuan kita ingin tahu berapa nilai laba bersih sebelum pajak. Nah, setelah laba bersih sebelum pajak sudah kita dapat, baru kita masukkan untuk income tax expense yang kode 6 tadi, yang ini. Ya, yang ini. Kita masukkan yang income tax expense. Baru kita masukkan ke sini. Ya. Baru nilainya kita masukkan di sini. Berarti kan nilainya di sini adalah 236.299.738. Kita masukkan ke sini. Ya. Kita masukkan ke sini sehingga untuk mendapatkan berapa nilai laba bersih setelah pajak, maka laba bersih sebelum pajak ini dikurangi dengan beban pajak atau income tax expense, maka didapatlah nilai sebesar 1.292.934.010
rupiah. Ini yang disebut dengan laba bersih setelah pajak. Nah, laba bersih setelah pajak yang kita dapat dari laporan laba rugi ini otomatis akan sama dengan selisih laba yang ada di worksheet yang sebelumnya kita selesaikan di sini. Seperti itu kira-kira untuk mencari laba rugi. Oke, setelah laporan laba rugi ini selesai, maka langkah selanjutnya kita akan coba buat laporan perubahan laba ditahan atau change in retained earning. Nah, untuk membuat laporan laba ditahan atau laporan perubahan laba ditahan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan memasukkan saldo awal dari retained earning. Nah, untuk saldo awal retained earning ini kita bisa ambil di kolom neraca laju kode 3. Oke ya, jadi saya ulangi di sini untuk laporan laba rugi maka kita fokus pada kode 3 untuk membuat laporan laba rugi. Untuk membuat laporan perubahan laba ditahan kita fokus pada kode 3 yang ada di kolom neraca di laporan neraca lajur kolom neraca ini. Ya, kolom neraca di sini. Ya, sini ya. Oke, kita fokus pada akun kode 3 yang datanya kita ambil dari kolom neraca. Ya, di sini untuk membuat laporan laba rugi, membuat laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan laba ditahan, yang pertama kita masukkan untuk return earning 1 Desember. Ini kita ambil berarti data yang ini. Nah, common stock ini tidak kita masukkan ke dalam laporan perubahan laba ditahan karena common stock itu adalah modal dalam bentuk saham, jadi tidak bisa masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas. Oke, jadi untuk membuat laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan laba ditahan, di sini yang pertama kita masukkan laba saldo awal yang kita ambil dari sini ya, nilainya adalah 1.915.000.000 sekian. Kita masukkan di sini sebagai modal awal laba ditahan. Lalu kemudian kita masukkan dividen karena di sini ada dividen. Dividen otomatis akan mengurangi nilai laba ditahan. Karena pembagian dividen itu adalah pembagian laba kepada pemilik atau kepada yang mempunyai saham, sehingga otomatis akan mengurangi nilai laba ditahan. Di sini dari sisi saldonya saja sudah berbeda. Laporan untuk retained earning atau laba ditahan itu saldo normalnya ada di sisi kredit atau saldo normal akun 3 itu ada di sisi kredit, sedangkan dividen ada di sisi debit, sehingga karena dia kontra dengan saldo normal modal, otomatis dividen ini akan mengurangi nilai laba ditahan. Di sini kita masukkan untuk laba ditahan. Oke, nilainya tadi adalah 37.500.000. Oke, 37.500.000. Kita masukkan di sini. Oke, saya kasih dalam kurung karena dividen ini mengurangi nilai laba ditahan. Oke, di sini dapatlah nilai sebesar 1.878.271.370. Oke, setelah itu baru kita masukkan nilai laba, ya, nilai laba yang kita dapat di laporan laba rugi ini, laba bersih setelah pajak ini, 1.292.000.000 sekian. Kita masukkan di sini sebagai income summary atau selisih laba rugi, yaitu earning after tax. Artinya yang kita masukkan di sini adalah laba bersih setelah pajak. Artinya kalau laba bersih setelah pajak kita masukkan di sini, maka nilai inilah yang kita ambil. Oke, 1.292.000.000 ini kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan, sehingga untuk mencari berapa nilai saldo return earning 31 Desember atau laba ditahan 31 Desember, maka nilai laba ditahan awal setelah dikurangi dividen ditambah dengan laba bersih setelah pajak. Di sini didapatlah nilai sebesar 3.171.206.362 rupiah. Dan ini nanti yang akan masuk di laporan neraca. Oke, setelah itu kita masuk ke laporan neraca. Oke, di laporan neraca ini digunakan untuk mengetahui berapa nilai aset atau harta perusahaan dan nilai hutang plus modal perusahaan. Di sini saya bagi dua. Untuk sisi aset itu ada di sisi kiri dan untuk aktiva ada di sisi kiri, pasiva ada di sisi sebelah kanan. Oke, yang pertama untuk membuat laporan neraca kita masih menggunakan data yang ada di laporan neraca lajur atau worksheet, yaitu kolom neraca ini. Jadi data-data ini yang kita gunakan untuk membuat laporan neraca, yaitu
yaitu data yang ada di neraca lajur, kolom neraca ini. Oke, kita masukkan di sini. Ya, kita kasih blok seperti itu. Oke, setelah kita tahu data mana yang kita gunakan untuk membuat laporan neraca, selanjutnya adalah kita akan coba buat di sini atau kita akan coba rincikan. Yang pertama, untuk kategori harta di sini, bahwa harta itu ada harta lancar atau current asset dan fixed asset. Maka untuk kategori current asset ini kita masukkan kode-kode akun yang ada di kolom neraca, yaitu mulai dari kode akun 1, ya berarti yang ini, yang 11 ini, yang kodenya diawali dengan 11 ini, berarti ini adalah masuk kategori current asset. Nah, ini bisa kita masukkan ke sini. Oke, kita masukkan ke sini. Yaitu mulai dari akun cash in bank sampai prepaid Fed. Ya, yaitu mulai dari cash in bank sampai prepaid Fed kita masukkan ke kolom neraca sebagai current asset. Lalu kita akan masukkan nilai saldonya di sini. Oke, kita masukkan nilai saldonya berarti di sini. Ya, mulai dari kode ini berarti ini. Ya. Oke, mulai dari cash in bank sampai prepaid Fed. Perhatikan, saldo normal harta itu ada di sisi debit, sehingga jika ada saldo yang masuk dalam kategori harta, dia ada di sisi kredit seperti allowance for debt ini, dia berbeda saldonya dengan akun-akun yang lainnya, maka otomatis allowance ini nanti akan mengurangi nilai harta ini, atau di sini akan saya tulis dengan ditandai dalam kurung. Artinya dalam kurung dia akan mengurangi nilai harta. Ya, seperti ini untuk allowance. Oke, setelah harta lancar ini sudah kita masukkan atau kategori harta lancar kita masukkan, kita akan jumlah ini. Kita letakkan di sebelah kanannya. Didapat 2.608.513.450. Ini bisa dikatakan sebagai total current asset. Seperti itu. Oke, kita kasih terangan di sini total. Total current asset, ya, seperti ini. Lalu setelah kita sudah dapatkan berapa nilai total current asset di sini, langkah selanjutnya kita akan coba cari berapa nilai fixed asset. Nah, fixed asset ini kita lanjutkan, kita ambil dari kode akun 1. Kalau tadi untuk current asset atau harta lancar kita ambil dari kode 11, maka untuk fixed asset kita ambil yang 12, yang akun-akun yang awalnya 1212 ini. Ya, berarti ini. Nah, inilah akun-akun yang akan kita masukkan sebagai kategori akun-akun fixed asset. Mulai dari land sampai akun depreciation vehicle. Kita masukkan sini. Mulai dari land sampai akun depreciation vehicle. Oke, kita masukkan ke sini. Lalu setelah itu kita ambil nilai saldonya. Berarti yang ini. Mulai dari 500 juta ini sampai dengan 114 juta sekian ini, atau 114 juta ini. Perhatikan, saldo normal harta itu masih dalam posisi debit. Jika ada akun harta, dia saldonya ada di sisi kredit, seperti di sini adalah akun depreciation building, kemudian akun depreciation office equipment, dan akun depreciation vehicle. Ini sebagai akun kontra, maka di sini angkanya akan kita masukkan dengan menggunakan tanda min atau dalam kurung. Artinya dia mengurangi nilai aset tidak tetap atau fixed asset. Oke, lihat di sini untuk akun debt building min, untuk akun debt office equipment juga di sini saya kasih tanda min atau dalam kurung, akun debt vehicle dia min. Lalu setelah itu kita total, kita jumlahkan, kita letakkan di sebelah kanan. Ya, didapat nilai 1.859.600.000. Oke, ini saya kasih tanda garis biar untuk memperjelas jumlah. Lalu setelah kita dapatkan berapa nilai total current asset dan total fixed asset, maka untuk total current asset dan fixed asset ini kita jumlahkan, kita letakkan di bawah. Didapatkan nilai 4.466.113.450. Ini yang disebut dengan total aset atau total keseluruhan harta. Oke. Lalu kita masuk ke kolom sebelah kanan. Di sini untuk sebelah kanan kita akan coba masukkan untuk akun-akun hutang dan akun-akun modal. Yang pertama di sini untuk akun hutang itu terdiri dari dua kategori, yaitu ada kategori untuk current liabilities atau hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang atau hutang lancar, hutang tak lancar. Oke, untuk hutang lancar atau kategori hutang
di neraca lajur, khusus di kolom neraca, ini kita ambil kode-kode akun atau nama-nama akun yang kode awalnya adalah 2. Oke, awalnya 2. Kode awal 2 ini adalah kategori untuk akun-akun hutang. Nah, untuk hutang lancar itu atau current aset, kita ambil yang kode akun awalnya 212121 ini. Ya, ini berarti. Untuk yang akun awalnya 22 ini masuk dalam kategori long term atau apa ini? Nama akunnya adalah long term liability atau hutang jangka panjang. Oke, sekarang kita masukkan untuk kategori yang hutang lancar dulu, berarti ya. Mulai dari akun payable sampai income tax payable. Kita masukkan ke kolom neraca yaitu bagian current liabilities. Ya, mulai dari akun payable sampai dengan income tax payable. Lalu nilainya kita ambil di sini. Berarti yang ini kolom neraca ya, jangan lupa bahwa sumber datanya adalah kolom neraca. Itu berarti nomornya adalah ini. Ya, ini sampai ini. 1 2 3 4 5. Oke. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Oke, setelah kita masukkan lalu kita akan jumlah berapa total hutang lancar ini atau current liability. Kita letakkan di sini. Didapat nilai total hutang lancar atau current liability itu adalah 636.907.088 rupiah. Itu untuk kategori harta hutang lancar atau current liabilities. Lalu kita akan masukkan untuk yang kategori long term liabilities. Di sini untuk long term liabilities di sini hanya ada akun, hanya ada satu akun yaitu Bank Loan. Oke, berarti kita masukkan di sini Bank Loan. Oke, kita masukkan. Oke, untuk Bank Loan karena di sini long term liabilities hanya ada satu kategori akun, maka nilainya bisa kita langsung masukkan di sebelah kanan sini. Yaitu nilainya 360 juta rupiah sesuai dengan yang ada di sini. Kode 2 berarti ya, ini 360 juta. Oke, setelah kita masukkan untuk nilai hutang jangka panjang, baru kita masukkan untuk yang kategori modal atau equity. Nah, untuk equity, perhatikan di sini untuk equity ini adalah akunnya berarti yang ini. Ya, yang ini berarti. Nah, perhatikan untuk equity, untuk yang masuk untuk yang return earning, dividend income summary ini tadi sudah masuk di laporan perubahan laba ditahan. Sehingga di sini untuk return earning yang kita ambil di sini bukan dari saldo yang ada di neraca lajur. Oke, sekali lagi saya ingatkan di sini untuk return earning yang digunakan untuk di neraca ini bukan saldo return earning yang ada di neraca lajur, tetapi yang kita ambil adalah return earning atau laba ditahan tanggal 31 Desember hasil dari laporan perubahan laba ditahan. Berarti yang ini. Sekarang kita masukkan dulu. Yang pertama untuk equity di sini kita masukkan untuk yang common stock. Oke, kita masukkan common stock sini. Ya, sini kita masukkan untuk yang common stock. Kemudian yang kedua kita masukkan return earning. Return earning yang di sini yang dimaksud yang tadi saya bilang, ini kita ambil yang dari laporan perubahan laba ditahan yang sebelumnya barusan kita buat. Berarti yang ini yang kita ambil. Nah, untuk common stock kita ambil data yang di neraca lajur, berarti yang 300 juta ini kita masukkan di sini. Oke. Untuk return earning ini kita ambil dari yang laporan laba ditahan tanggal 31 Desember. Berarti kita ambil yang total ini. Return earning 31 Desember 3.171 juta sekian. Kita masukkan di sini. Sehingga didapatlah total di sini jumlah untuk equity-nya adalah sebesar 3.471.206.362 rupiah. Seperti itu untuk kira-kira untuk laporan modalnya. Oke, setelah kita dapatkan total current asset, kemudian total long term liabilities, total current liabilities, total long term liabilities dan total equity, maka ini kita akan jumlahkan ya. Total current liabilities ditambah dengan total long term liabilities ditambah dengan equity, sehingga didapat nih total untuk liability atau hutang dan modal didapat nilai sebesar 4.413.450 rupiah. Ini sudah sama dengan total aset. Sehingga untuk laporan neraca jika hasil antara total aset sama dengan total liability dan equity, artinya neraca atau laporan neraca yang kamu buat ini sudah benar. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya mengenai laporan arus kas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.